Siapa yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan imanmu? Bapak Ibu. Apakah gereja? Iya Pak, gereja yang bertanggung jawab pertumbuhan rohani saya. Karena saya sudah berjemaat di situ Pak. Saya sudah tanda tangan form jemaat dan di situ ada di bawah saya bersedia menjadi jemaat yang berakar, bertumbuh, berbuah, berdampak di dalam gereja GBI Hau. Maka gereja inilah yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan rohani saya. Siapa yang setuju? Setuju? Jadi gereja yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan rohani Bapak Ibu. Oke ya. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Pak Leo, Bu Irma, oke. Kedua, ada yang mengatakan, oh gembala lah Pak. Saya udah kasih perpuluhan hidup gembala saya dari perpuluhan saya. Oh dia harus bertanggung jawab kalau ada apa-apa dengan saya. Allah doakan saya jam 12 malam. Saya lagi gak enak badan, saya lagi insecure, saya lagi ini. Gembala Pak, karena gembala itu is everything for me dalam kehidupan rohani saya. Yang setuju siapa? Haleluya. Beratnya beban saya. Kemudian ada juga yang bilang, oh tim pelayanan. Harusnya tim pelayanan Pak yang bertanggung jawab. Karena apa? Ketika saya dalam bergereja, di dalam saya beribadah, yang bertanggung jawab itu tim pelayanan. Kalau mereka gak buat worshipnya naik, maka iman saya gak bertumbuh. Maka WL yang bertanggung jawab hari itu yang membuat saya gak nikmati ibadah. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ingat berarti ini jemaat berkata, oh WL-nya yang bertanggung jawab. Penyembahannya gak naik. Gak naik apa? Penyembahannya gak naik apa? Situnya yang gak naik. Ya. Juga bilang, jemaat Pak. Soalnya kalau jemaatnya dikit, rasanya kurang, suasananya gimana gitu. Tapi kalau jemaatnya banyak, kursinya penuh, rasanya saya lebih semangat gitu menyembah Tuhan. Tapi kalau jemaatnya sedikit, kok rasanya sepi gitu. Yang setuju bahwa jemaat bertanggung jawab? Kayaknya. Karena di sini nggak ada yang semua kita di sini minimal berstatus ini. Sebelum berstatus ini, pasti kita berstatus ini. Nah kita nggak mau menyalahkan ini. Oke. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pilihan-pilihan yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan imanmu. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat siapa sih yang bertanggung jawab. Apakah gereja? Apakah gembala? Apakah ada bertanggung jawab terhadap pertumbuhan rohani kita? Supaya kita paham. Kalau kita nggak ibadah, yang disalahkan gembala, yang disalahkan gereja, yang disalahkan tim pelayanan. Bapak Ibu, mari kita baca supaya kita bertobat. Dan ternyata tidak jalan. Ya. Yudas 1:20. 3, 2, ya kita baca sama-sama. Akan tetapi kamu, siapa kamu? Kamu dan saya. Oke. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah siapa? Dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bangunlah dirimu oleh karena gembalamu, bangunlah dirimu berdasarkan jemaat, bangunlah dirimu berdasarkan pelayanan, bangunlah dirimu berdasarkan gereja. Tapi apa? Bangunlah dirimu sendiri. Balik saya tanya, siapa yang bertanggung jawab pertumbuhan rohanimu? Bapak Ibu, kalau ada seseorang bilang begini, kamu jelek. Dan kamu kemudian berkata, saya sakit hati Pak. Karena dia yang bilang saya jelek, maka saya sakit hati. Saya mau bilang, salahnya bukan dia. Salahnya di mana? Di kamu gak jaga hati. Misalnya sekarang, gereja ini kita buka lebar-lebar 24 jam. Kemudian keyboard ini hilang. Yang kita salahkan malingnya atau kitanya. Kitanya gak jaga. Jadi kalau ada orang lain yang menyakiti hatimu, jangan salahkan dia. Salahkan dirimu sendiri, engkau gak jaga. Bapak Ibu, kita harus mengerti yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan rohani kita itu bukan dia, dan bukan dia. Tetapi saya sendiri.
Kalau kamu jadi sakit hati jangan salahkan orang. Tetapi salahkan dirimu. Bapak Ibu Saudara, banyak orang ngomongin kita. Saya percaya Bapak Ibu gak akan sanggup tutup mulut ini. Tutup mulut ini kemudian, mulut ini bunyi. Mulut ini kita tutup tangan. Mulut ini bunyi. Nah kita lepas lagi. Gak bisa kan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan berikan kita 2 tangan. Dan 2 telinga supaya ini yang ditutup. Bukan mulut orang lain. Jadi kita yang harus jaga hati. Jangan salahkan orang kalau engkau kepahitan. Jangan salahkan orang kalau engkau kecewa. Jangan salahkan orang kalau rohanimu gitu-gitu aja. Karena yang bertanggung jawab terhadap engkau bertumbuh atau tidak adalah dirimu sendiri. Bapak Saudara, contohnya enggak usah jauh-jauh. Setiap hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu makan firman yang sama dari. Tetapi saya percaya pertumbuhan kita pasti akan berbeda-beda. Nah, kembali ke siapa? Diri sendiri. Kita datang ke gereja bawa tanah hati yang subur, atau bawa tanah hati yang berbatu-batu, atau tanah hati yang berduri. Itu sangat menentukan bagaimana kita mengelola hati kita. Jadi mulai hari ini Bapak Saudara jemaat GBH, jangan pernah berkata saya begini karena dia. Saya jadi jahat begini karena dia. Tetapi engkau bisa berkata saya begini karena saya sendiri gak jaga hati. Tapi mulai saat ini saya mau belajar menjaga hati saya. Dan mau berubah lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa artinya? Dikatakan tadi bangun dirimu sendiri. Dengan kata lain, membangun diri itu adalah tanggung jawab pribadi. Bapak Ibu Saudara, sekarang zaman teknologi sudah sangat maju. Dan bukan hanya teknologi, di gereja kita juga memfasilitasi Bapak Ibu Saudara untuk belajar firman Tuhan, untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Ada worship night, ada Bible study, ada komsel. Kemarin Bible study Bapak Ibu Saudara, kami melaksanakan ujian seberapa jauh kami memahami. Nilainya bervariasi Bapak Ibu. Ada yang 90, ada yang 85, ada yang 80. Paling rendah kayaknya ada yang 55 ya. 60. Enggak lewat standar, tapi enggak apa-apa Bapak Ibu, baru belajar. Nanti pasti materi kedua dapatnya 101. 101 dari 1000 kayak nilai yang dulu ya. 11 katanya dari 100. Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain apa? Membangun diri sendiri itu adalah tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab pendeta, bukan tanggung jawab jemaat, bukan tanggung jawab tim pelayanan. Kalau gembalamu saat ini masih ingatin, jangan lupa ibadah ya, itu karena dia care terhadap kamu dan kamu jangan sok tidak peduli. Karena mungkin suatu saat ada juga titik dia jenuh. Aduh nih orang. Saya pribadi Bapak Ibu tipe orang yang enggak suka maksa orang. Tahukah kalau kami di kamar saya dengan Bu Gembala lagi berdoa, saya ambil gitar. Kan kalau saya ambil gitar itu kan artinya mau berdoa toh. Saya enggak akan ajak Bu Gembala, doa yuk. Ayo doa, enggak. Tinggal saya mainkan gitarnya, saya mulai bernyanyi dan kalau dia sadar dia akan ikut dengan saya. Saya juga gitu dengan Bapak Ibu, nge-treat Bapak Ibu. Saya nggak akan maksa-maksa Bapak Ibu karena saya cukup mengerti. Sesuatu yang dipaksakan itu pasti tidak enak. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda melakukan segala sesuatu secara terpaksa, yakin deh, 1, melakukannya berat. 2, melakukannya kemudian tidak dengan sepenuh hati dan pasti bersungut-sungut. Coba misalnya ya, kita bikin program gereja. Kita puasa selama sebulan. Pasti ada juga yang komen, Pak Gembala ini nggak ada kegiatan puasa kok lama sebulan, tidak sehari saja. Karena mungkin masih terpaksa. Tapi Bapak Ibu Saudara, sampai saat ini saya belum mencetuskan puasa ataupun itu. Saya rindu Bapak Ibu Saudara belajar pribadi dulu, mengerti dulu kehendak Tuhan. Nanti suatu saat kalau kita punya program itu,
Kita nggak capek lagi Bapak Ibu Saudara. Kita nggak terpaksa lagi. Ada yang bilang juga Bapak, ayo Pagam kita bikin doa semalam suntuk. Doa dari sore sampai pagi. Saya bilang nanti jemaat kita belum terlatih. Soalnya kalau kita adakan sekarang bukan semalam, bukan doa lagi semalaman. Tetapi doa itu memang ya semalaman suntuk sampai ngantuk sampai tidur. Karena kami pernah mengadakan doa semalam suntuk, akhirnya gembala kami ubah namanya. Jangan suntuk deh, semua pada tidur. Kita ganti jadi doa semalam sukacita. Tapi walaupun namanya diganti tetap semua tidur. Bahkan ada yang tidur gini Bapak Ibu Saudara sampai udah meleleh. Kita kira dia lagi serius berdoa, bantal di depan dia begini. Kita kira dia serius berdoa, tapi ternyata setelah digoyang dikit udah. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan rohani masing-masing adalah tanggung jawab pribadi kita. Gembala jemaat pelayan itu cuma sebagai penopang dan penolong. Keputusannya adalah di tangan kita. Jadi jangan menunggu orang lain, tetapi bangunlah dirimu sendiri. Bangun diri itu apa? Bertobat. Kalau ingat orang lain, ingatkan kita untuk bertobat. Maka bertobat itu artinya masih ada rambu-rambu. Tapi keputusannya tetap di kita. Jangan tunggu orang lain ngajak ke gereja baru mau ke gereja. Jangan nunggu orang lain suruh baca Alkitab. Jangan tunggu dari gereja kasih program baca Alkitab setahun baru mau baca. Dan itu pun gak dibaca. Tapi belajar bangun diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, kemarin saya katakan begini. Titik tertinggi kerohanian kita adalah kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara penuh. Karena Paulus bilang begini, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, kuasa kematiannya, dan Dia menjadi sempurna di dalam aku. Bapak Ibu Saudara, jangan tunggu orang suruh kita berdoa, ikut persekutuan, kita baru mau ikut. Jadi hari ini yang masih diingatkan, udah diingatkan pun tidak berubah, bertobat. Bapak Ibu Saudara. Karena sebenarnya yang punya tanggung jawab untuk bertumbuh adalah dirimu sendiri. Orang lain itu, gembalamu, suamimu itu cuma sebagai reminder untuk mengingatkan. Tetapi tanggung jawabnya di diri sendiri. Oleh karena itu jangan udah diingatkan masih ngeyel. Bapak Ibu Saudara, dari kita pun harus berinisiatif untuk minta pertolongan orang lain supaya iman kita bertumbuh. Makanya setiap ada pengumuman, ada slide. Bagi yang mau konseling silakan hubungi Pak Gembala. Artinya apa? Karena saya sebagai gembala Bapak Ibu Saudara, saya nggak mungkin tahu masalah-masalah pribadi Bapak Ibu. Nggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Tapi dari Bapak Ibu sharing, di situ saya bisa mengenal Bapak Ibu, bisa sharing ke Bapak Ibu, sharing live, sharing pengalaman, sharing firman Tuhan. Mungkin kalau pengalaman kehidupan Bapak Ibu lebih banyak dari saya, tapi saya pastikan kalau kita sharing firman Tuhan, puji Tuhan saya lumayan cukup untuk itu. Kalau Pak Samosir sharing bengkel ke saya, kayaknya saya pusing. Dia bilang, Pak busi ini Pak nggak bisa nyala kalau di sini, kalau ini diletakkan. Itu saya bilang, nyerah deh. Kalau Pelasdo bilang ke saya, ini untuk ayamnya bisa survive harus begini, jam segini dikasih makan, itu saya nggak tahu. Kalau saya dikasih kerjaan Pelasdo, bisa jadi dalam 1 bulan bangkrut. Kalau Cenovi suruh saya magang di tokonya dia, saya nggak tahu. Ikan asin yang mahal, yang murah, yang mana, semua saya samakan harganya. Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar firman Tuhan. Supaya rohani kita ini bertumbuh, nggak gitu-gitu aja. Dan saya melihat Bapak Ibu Saudara, dari Bapak Ibu Saudara yang pertama kali kita jumpa, saya cukup melihat sampai hari ini ada perubahan hidup yang signifikan. Tetapi jangan sedih, ada juga yang GGA. Gitu-gitu aja. Bapak Ibu, kita harus inisiatif minta tolong.
Tolong saya untuk bertumbuh, saya mau belajar firman Tuhan, tuntun saya, doakan saya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kadang saya minta doakan ke Bapak Ibu di depan mimbar ini. Bapak Ibu tolong doakan saya, biar saya diberikan hikmat oleh Tuhan, saya diberikan kesehatan, supaya saya bisa tetap melayani Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, jika ada orang lain yang rela hati mau membangun kita, mau ikut membangun kita, mau berjalan dalam perjalanan rohani bersama kita harus bersyukur dan proaktif. Jangan sampai mereka bosan dan tidak mau lagi peduli terhadap kamu. Karena kalau sudah tidak bisa dibina, maka janganlah, kasihanlah. Firman Tuhan bilang gini, nggak apa-apa serahkan jiwanya untuk iblis, yang penting dia selamat. Jangan Bapak Ibu, kita sayang semua jemaat. Yuk kita bangun diri kita masing-masing, tapi kita bangun juga diri kita, persekutuan kita sama-sama. Supaya jangan ada seorang pun dari kita yang binasa, tapi semua mendapatkan kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, jadi Bapak Saudara ingat, bangun dirimu sendiri artinya membangun imanmu adalah tanggung jawabmu. Jangan pernah bilang, itu tanggung jawab suami saya karena dia imam. Betul, dia imam. Tapi masalah tanggung jawab engkau bertumbuh atau tidak adalah tanggung jawabmu sendiri. Kedua, dikatakan dasar iman yang paling suci. Dasar iman yang paling suci berarti kita harus membangun fondasi yang benar di dalam membangun kerohanian kita. Karena ada banyak yang membangun kerohaniannya di atas dasar yang salah, sehingga ketika dibangun roboh. Kalau orang membangun di dasar pasir seperti di Matius 7:26, maka seberapa tinggi kita bisa membangun di pasir? Baru bangun sedikit langsung roboh. Kalau kita membangun di rawa-rawa, Bapak Ibu Saudara, di samping rumah saya itu udah ada rumah yang pincang karena gak ditinggali juga. Rumah kan seharusnya berdiri begini, dia udah begini. Dan saya bersyukur dia gininya bukan di rumah saya, di rumah sebelah. Oleh karena rumah sebelah udah begini, terpaksa saya harus siap-siap pasang fondasi. Dan fondasi rumah saya paling samping yang udah gini itu, saya kasih fondasi paling kuat untuk 2 lantai, biar kuat di situ. Biar nggak geser. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membangun dasar iman Bapak Ibu di rawa-rawa pasti jatuh juga. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kami di Nias gali fondasi itu, biasanya nggak terlalu dalam kalau untuk rumah 1 lantai. Kenapa? Tanahnya tanah kuning keras dan berbatu-batu. Jadi fondasinya tanpa fondasi pun dia udah kuat di bawah. Tapi coba kalau kita bangun fondasi di Kalimantan ini. Aduh. Udah dalam galinya. Harus cerocok banyak. Dulu pas bangun rumah di sini juga. Pesan tukang apa? Pak, cerocok jumbo ya. Supaya apa? Kuat Bapak Ibu. Harus banyak ekstra lagi. Begitu juga di kehidupan rohani kita. Kalau kita salah dasar dalam membangun iman, pasti suatu saat akan jatuh. Kalau orang yang membangun imannya berdasarkan mujizat, dia rajin ke gereja karena dia terima mujizat. Maka suatu saat mujizat itu tidak datang lagi, maka juga imannya akan ikut roboh. Kalau orang membangun imannya berdasarkan berkat yang diterima, suatu saat berkat itu tidak muncul, maka dia juga ikut meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, kadang orang bilang begini, yang pasti meninggalkan Tuhan itu adalah orang susah yang gak punya duit. Tapi saya juga mau bilang Bapak Ibu, siapa bilang orang kaya, holang kaya juga bisa meninggalkan Tuhan. Jadi bukan kemiskinan atau kekayaan yang membuat engkau tetap stay di dalam Tuhan. Ada satu cerita di orang Amerika Bapak Ibu Saudara. Mereka dikirim untuk menginjili
di Afrika. Mereka hidup susah Bapak Ibu Saudara. Kena malaria, gigi nyamuk, pokoknya ini semua mereka bertahan Bapak Ibu Saudara. Mereka gak menyangkal Yesus sama sekali. Hidup mereka di ujung tombak, mereka gak pernah sangkal iman mereka kepada Yesus. Luar biasa toh? Kira-kira orang kayak gini masih bisa goyang gak? Susah. Orangnya mau dibunuh aja dia gak peduli Bapak Ibu Saudara. Dia hidup susah, hidup di tengah hutan. Dia gak peduli, dia tetap sekali Yesus, selamanya Yesus. Oke. Kemudian ada satu oknum iblis memakai seseorang. Dia bilang, kalian sudah capek pelayanan. Dan kalian sangat baik sekali dalam melayani Tuhan. Silakan kembali ke Amerika. Dan mereka dihadiahi uang banyak, dihadiahi tempat tinggal yang indah, dikasih mobil, dikasih uang yang berlimpah. Dan apa yang terjadi? Mereka akhirnya terlena dan mereka menjadi orang duniawi yang lupa pelayanan tadi karena hidup mereka sudah enak. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, bukan hanya kesusahan yang membuat orang itu bisa meninggalkan Tuhan, tetapi kelimpahan pun orang bisa meninggalkan Tuhan. Makanya salah satu doa hamba Tuhan di dalam Alkitab dia bilang apa? Jangan biarkan aku miskin supaya aku tidak meminta. Tetapi juga jangan buat aku sampai kaya berlimpah-limpah supaya aku tidak sombong dan lupa diri. Tetapi cukupilah apa yang kuperlukan. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya doa kita simpel ke Tuhan kok. Yang Tuhan mau itu kita hidup berkecukupan. Bapak Ibu, kalau dipilih, mau pilih mana? Susah, cukup, atau berlimpah? Yakin? Saya mau ajuin nih. Bapak Ibu, gini. Berlimpah itu nanti akan terbuang masalahnya. Tapi kalau cukup ya cukup beli mobil. Cukup untuk jalan-jalan ke luar negeri. Cukup untuk beli Ferrari gitu ya Pak ya. Cukup untuk makan dimsum, restoran terkenal, makan pork belly segala macam. Cukup Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Hidup cukup itu artinya Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan di waktu yang tepat dan di saat yang tepat. Amin. Bapak Ibu Saudara, orang yang punya banyak duit juga pusing. Ini belum habis. Ini ada lagi. Akhirnya gak bisa nikmati Bapak Ibu Saudara. Tapi hidup yang berkecukupan, dia tahu apa yang dia perlukan Tuhan pasti siapkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hiduplah berkecukupan di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Fondasi iman yang benar menentukan seberapa tinggi kita akan membangun di atasnya. Bapak Ibu, saya mau katakan bangunan ini kan sedikit susah dibuat 2 lantai. Karena fondasinya kurang kuat. Fondasi ini mungkin agak kuat, tapi yang ini gak kuat fondasinya. Yang depan sana itu fondasi bisa 2 lantai. Yang ruangan itu. Kita bisa membangun di atasnya berdasarkan apa yang kita bangun di bawah. Fondasi ini berkaitan dengan apa yang engkau lakukan yang tidak terlihat oleh siapapun. Fondasi iman yang benar itu adalah sesuatu yang engkau lakukan yang orang lain tidak lihat. Fondasi itu bukan saat engkau sudah berdiri di sini, no. Fondasi itu adalah tadi engkau bernyanyi dengan Tuhan. Tadi engkau menangis minta urapan dengan Tuhan. Dan satu pun gak ada yang melihat. Itu fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat itu apa? Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus dalam Alkitab dikatakan sebagai batu penjuru. Batu yang dipakai tukang untuk menentukan titik-titik tertentu supaya bangunan kuat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membangun di atas Yesus, maka saya percaya apa yang kita bangun pasti kuat. Kalau kita bangun keluarga kita berdasarkan takut akan Tuhan, saya percaya keluarga kita akan diberkati. Tapi kalau kita bangun keluarga kita menikah cuma karena ini.
Saya mau menikahi ini karena dia cantik. Saya mau menikahi ini karena dia punya banyak uang. Saya mau menikahi ini karena keluarganya punya banyak jaringan. Saya percaya keluargamu gak akan utuh. Karena begitu jaringannya hancur, keluargamu juga ikut hancur. Tapi kalau engkau bangun keluargamu berdasarkan takut akan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara. Keluargamu biarpun ada badai besar, tapi keluargamu akan tetap utuh. Amin. Bangun juga bisnismu di atas apa? Di atas dasar Tuhan. Bangun bisnismu. Bapak Ibu Saudara begini. Saya selalu dengan jemaat, dengan orang-orang yang sebelum dia memulai bisnisnya, dia gak mikir yang lain dulu. Pertama, sebelum bangun bisnis, bergumul dulu dengan Tuhan. Tanya Tuhan dulu, Tuhan ini tempat gak? Kedua, sebelum mulai jalan usaha, dia gak panggil lain-lain dulu, tapi panggil hamba Tuhan dulu, doakan sama-sama. Artinya apa? Kita berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan yang beracara. Yang pertama itu kita jangan bangun bisnismu untuk manggil orang, menunjukkan, oh saya hebat, saya bisa bikin ini, bisa bikin itu. Bapak Ibu, kalau kita bangun segala sesuatu atas dasar pride diri kita sendiri, suatu saat akan jatuh. Tapi kalau engkau bangun sesuatu di atas dasar Tuhan, mungkin bisa jadi jatuh, tapi jatuhnya baik. Karena Tuhan jatuhkan supaya dibangun lebih bagus lagi. Di dalam Tuhan itu bukan tidak akan pernah jatuh. Tapi jatuhnya bukan karena fondasinya kropos. Fondasinya kuat, tapi Tuhan bikin goncangan supaya yang lama itu diganti dengan yang baru yang lebih baik. Amin. Jadi bangun segala sesuatu dasarnya Tuhan. Fondasinya harus yang benar. Dasar iman yang paling suci. Dikatakan Bapak Ibu Saudara, fondasi iman yang salah itu seperti ke gereja hanya untuk lihat bangunannya bagus. Tapi saya pikir bangunan kita gak cukup bagus untuk kita banggakan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan kita punya. Amin. Kalau mau banggakan bangunan Bapak Ibu Saudara, ya apa yang mau dibanggakan gak ada. Lebih-lebih pas awal-awal jadi gereja ini. Panasnya minta ampun Bapak Ibu Saudara. Langsung hantam dari atas ke bawah. Biasanya setelah saya ibadah kita lagi sauna bakar kalori. Tapi puji Tuhan sekarang udah dingin. Ya, kalau kita ke gereja cuma karena lihat bangunannya bagus, ke gereja karena pendetanya cakep, tapi sayangnya saya pas-pasan Bapak Ibu. Ya, iya, tapi bagi istri saya sudah luar biasa. Ya, ya. Kemudian kalau kita ke gereja cuma karena mau cari jodoh, kita ke gereja mau cari berkat, mujizat, ambisi mau tampil, Bapak Ibu Saudara, itu semua kita membangun di atas pasir. Lama atau cepat, dan biasanya itu cepat akan bubar. Tapi yang benar apa? Fondasi iman yang benar yaitu Yesus Kristus. Sehingga apa? Kalau kita punya dasar iman Yesus Kristus, biarpun orang lain goncang-goncang kita punya bangunan tetap akan utuh. Fondasinya kuat Bapak Ibu Saudara, gak bisa digoncang. Tapi pasir tadi Bapak Ibu Saudara, tahu Bapak Ibu, kalau pasir, kita misalnya bangun istana pasir, tahu ya, biasanya yang suka pantai. Pertama, kena ombak habis. Kalau dia udah tinggi, kita gak usah rusak bangunannya. Kita gali lebih dalam di sampingnya itu pasti roboh. Tumbang sendiri, nggak usah bangunannya dirusak. Tapi gali di sampingnya itu roboh. Tapi batu karang, gimana mau gali di sampingnya, dipukul-pukul aja nggak pecah. Batu cadas. Jadi ibaratnya kalau kita membangun segala sesuatu di atas dasar duniawi, sama kita membangun di atas pasir. Tapi kalau kita membangun di atas dasar Yesus Kristus, itu sama kita membangun di atas batu karang yang teguh. Yaitu Yesus Kristus. Amin. Saat kita menjadikan dasar iman kita, Yesus sebagai dasar iman kita, maka kita akan mengalami pertumbuhan iman yang pesat karena tidak dapat diganggu oleh siapapun. Bahkan iblis sekalipun tidak bisa mengintimidasi Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi tadi pertama, membangun diri sendiri itu adalah tanggung jawab pribadi. Kedua, kita harus membangun di fondasi yang benar, yaitu iman yang paling suci. Dan yang terakhir Bapak Saudara, berdoalah dalam Roh Kudus.
berdoa dalam Roh Kudus artinya apa? Kita selalu terhubung ke Tuhan. Ku terhubung denganmu. Bapak Ibu tahu gak sih? Simpelnya begini. Kita terhubung ke Tuhan itu seperti HP dan cas. Sekuat apapun baterai HP kita. Baterai HP sekarang kan minimal itu rata-rata 5.000, 6.000, 7.000 mAh. Ini 7.000 mAh. Tapi pakai seharian habis juga. Sama dengan kehidupan kita. Sekuat apapun iman kita, baterai hidup kita. Kalau kita gak pernah terhubung ke Tuhan, dicas kembali, engkau akan habis. Low bed. Imanmu pasti low bed. Oleh karena itu kita harus senantiasa terhubung ke Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita selalu termaintenance, selalu terisi. Itu baterainya Mas El lagi penuh. Senang Bapak Saudara, jarang-jarang soalnya dengar suara El. Biasanya dia diam aja. Nah, gak apa-apa Bapak Saudara. Nah, ibarat kita Bapak Saudara, kalau kita gak pernah terhubung dengan Tuhan, sumber segala sesuatu, lama-lama hidup kita lowbat, habis. Iman kita pasti keropos, iman kita pasti mati. Oleh karena itu kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Kalau lagi membangun iman, intinya engkau harus selalu terhubung dengan Tuhan. Supaya engkau tidak pernah mengalami yang namanya lowbat apalagi mati. Bapak Saudara, berdoa di dalam roh artinya doa itu bukan sekedar formalitas. Tetapi saat engkau berdoa, jiwa dan rohmu mengerti apa yang engkau doakan. Saat engkau berkata, Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang saya nikmati. Itu bukan sekedar kata-kata, tapi pikiranmu, rohmu, jiwamu mengerti bahwa engkau mengucap syukur atas apa yang engkau pakai, apa yang engkau makan, apa yang engkau nikmati dalam hidupmu. Jadi bukan hanya sekedar Bapak Ibu Saudara dikasih teks silakan berdoa dan Anda doakan dan Anda mengerti. Anda tidak mengerti apa yang Anda doakan. Berdoa dalam roh itu apa? Roh kita connect ke Tuhan dan kita ngerti apa yang kita doakan. Dan kita ngerti apa yang kita minta. Kita ngerti apa yang kita syukuri. Itu berdoa di dalam roh. Roh kita nyambung dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar formalitas. Biasanya doa formalitas ini sering terjadi di mana? Kalau sudah ngantuk. Kalau so ngantuk tuh, Tuhan doa kayak kemarin. Tuhan, tahu kan? Amin. Mau makan juga. Karena makanannya enak. Haleluya, terima kasih Tuhan, amin. Maybe ya, tetapi belajar menghargai. Bapak Ibu saya gak suruh Bapak Ibu doa makan itu doa syafaat. Pernah satu kali kami mau makan di mission trip. Gembala kami, kita doa dulu katanya. Dan dia kemudian mulai berdoa. Suaminya udah pegang sendok. Dan ternyata doa gembala kami, dia berdoa untuk Indonesia, dia berdoa untuk presiden, dia berdoa untuk kota-kota besar Indonesia, dia berdoa keamanan. Sampai suaminya bunyi sendoknya, letakkan sendok kembali. Karena doanya lebih 5 menit hanya untuk doa makan. Bapak Saudara, doa makan enggak usah panjang-panjang. Tapi engkau syukuri makananmu. Bapak Ibu, doa makan itu engkau bersyukur apa yang Tuhan berikan. Dan engkau berdoa makanan itu diberkati menjadi kekuatan. Doa makan itu. Gak perlu doa syafaat. Gak perlu doa pulau-pulau Indonesia. Jadi Bapak Ibu Saudara, berdoa itu bukan hanya formalitas. Supaya engkau dianggap pintar berdoa. Tetapi berdoa itu adalah ungkapan isi hatimu yang paling dalam ke Tuhan. Ucapan rasa syukurmu yang paling dalam ke Tuhan. Itu dia.
Kemudian Bapak Ibu Saudara, berdoa dalam roh itu menjadi perisai yang kuat dalam segala serangan dan intimidasi iblis. Bapak Ibu Saudara, semakin engkau banyak berdoa, maka semakin besar perisaimu untuk bertahan melawan serangan iblis. Makanya saya percaya Bapak Ibu Saudara, orang yang suka berdoa, bukan hanya berdoa formal, berdoa dimanapun, saya percaya gak akan mudah jatuh ketika iblis datang. Amin. Dan kemudian Bapak Saudara, terhubung dengan Tuhan berarti kita tidak sendiri dalam menjalani pertandingan iman, tetapi Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dia gak pernah tinggalkan kita sendiri. Dan Tuhan akan menjadi penghibur bagi kita dalam segala kondisi keadaan iman yang kita alami. Kita lagi senang, Tuhan ada. Kita lagi sedih, Tuhan ada. Kita lagi merasakan kegagalan, Tuhan ada. Dalam segala keadaan Tuhan ada. Kalau kita terhubung dengan Tuhan. Dan satu yang penting Bapak Saudara, kenapa kita penting terhubung dengan Tuhan? Supaya apa? Cobaan 100, karena kita terhubung dengan Tuhan, naik kekuatan kita menjadi 110. Tapi kalau kita nggak terhubung dengan Tuhan, kekuatan kita 100, ada masalah 110, maka kita pasti kalah. Karena nggak terhubung dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah katakan di Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Semua yang letih lesu, semua yang capek, semua yang burn out, semua yang kehilangan harapan, datang ke Tuhan, dikasih kesegaran baru. Amin. Haleluya. Bapak Saudara, kembali saya mau tanya kepada kita. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan imanmu? Siapa? Diri. Sama-sama katakan. Bilang ya. Yang bertanggung jawab itu saya sendiri, bukan kamu. Sama-sama Bapak Ibu Saudara. Saya sendiri, bukan kamu. Haleluya. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, kalau kita sadar yang bertanggung jawab atas pertumbuhan iman kita adalah diri kita sendiri, maka kita juga mengerti bahwa jangan tunggu orang lain ajak baru mau ke gereja. Amin. Jangan tunggu orang ajak baru mau ibadah. Jangan tunggu orang ajak baru ke persekutuan. Jangan tunggu orang ajak baru mau komsel, jangan tunggu orang ajak baru mau Bible study. Kalau kita mengerti tanggung jawab pribadi. Tapi harus dari kita yang datang. Juga jangan tunggu orang lain suruh baru mau berdoa, baru baca firman, baru mau menyembah Tuhan. Tapi mulai dari diri sendiri. Karena masuk surga tidak bisa boncengan, bos. Bapak Ibu Saudara gak bisa boncengan. Kalau suami masuk surga engkau gak bisa. Yang bonceng dong, gak bisa. Engkau gak bisa ngomong gembala, Pak tolong bonceng. Gak bisa. Cuma satu orang satu seat. Gak bisa boncengan Bapak Ibu Saudara. No. Gak ada boncengannya. Nah, kalau di sini habis dah. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan saya kasihi. Mari kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita bertumbuh dalam iman karena itu tanggung jawab kita pribadi. Gembala, gereja, pelayan, sesama jemaat. Mereka cuma sebagai support system dalam kehidupan kita. Kalau ada orang lain mengambil beban untuk membangun kita. Yuk kita juga proaktif untuk mau dibangun supaya lebih baik dalam Kristus. Amin.